Kamu pernah nggak berdiri di taman atau hutan dan ngerasa sepi, tenang, damai? Nah, aku mau ngasih tahu satu hal yang mungkin bakal bikin kamu nggak bisa tidur malam ini. Ketenangan itu bohong. Di balik keheningan yang kamu rasain itu, sebenarnya lagi ada ribut-ributan besar-besaran. Ada yang minta tolong, ada yang kesakitan, ada yang nangis teriak-teriak minta air. Ya, tanaman. Makhluk yang kamu siram tiap pagi sambil setengah ngantuk itu. Para ilmuwan baru aja nemuin buktinya. Dan jujur, ini salah satu penemuan paling gila yang pernah aku bahas. Karena pertanyaannya bukan lagi gimana caranya tanaman bisa berteriak, tetapi siapa yang selama ini diam-diam dengerin teriakan mereka. Dan jawabannya bakal bikin kamu berpikir ulang seluruh cara lo ngeliat alam. Sebelum kita masuk ke bagian gilanya, aku perlu jelasin satu hal dulu. Selama ribuan tahun, manusia punya asumsi yang sangat kuat soal tanaman. Mereka itu pasif, diam, dan gak punya suara. Gak bisa protes kalau dahannya dipatahkan, gak bisa minta tolong kalau kekeringan. Komunikasi di alam, kita selalu menganggap itu urusan hewan. Singa yang ngaum, burung yang kicau, anjing tetangga yang gonggong jam 3 pagi padahal gak ada apa-apa. Tanaman nggak masuk daftar. Dan masuk akal sih secara logika. Mereka nggak punya mulut, nggak punya paru-paru, nggak punya ya apapun yang kita anggap perlu buat ngomong. Tapi ternyata, dan ini yang bikin ilmu pengetahuan itu selalu seru, kita salah besar. Karena ngomong itu nggak selalu butuh mulut, dan mendengar itu nggak selalu butuh telinga. Dunia di sekitar kita ternyata jauh lebih berisik dari yang kita kira. Ada lapisan komunikasi yang selama ini berjalan di luar jangkauan indera kita, sebuah bahasa rahasia yang sudah dipakai jutaan tahun sebelum manusia pertama kali buka mulut. Dan baru sekarang kita mulai bisa muping. Jadi ceritanya begini, ada tim peneliti dari Tel Aviv University, orang-orang paling tekun yang rela ngabisin hidupnya dengerin suara tanaman tomat. Seriusan, itu kerjaan mereka. Mereka naruh tanaman tomat di dalam ruangan kedap suara. Gelap, senyap. Lalu masang mikrofon ultrasensitif, jenis yang biasa dipakai buat nerekam kelelawar, sejauh 10 cm dari batang tanaman. Lalu mereka mulai menyiksa tanamannya. Sebagian nggak dikasih air, sebagian dipotong batangnya. Terus mereka rekam semua yang terjadi. Tanaman yang sehat, nyaris nggak bersuara. Paling 1 suara per jam. Tapi tanaman yang stres, mereka mulai teriak-teriak. Bukan jeritan ala film horor ya, tapi letupan-letupan kecil ultrasonik. Frekuensinya antara 40-80 kHz. Jauh di atas kemampuan dengar manusia yang cuma mentok di 20 kHz. Makanya kita nggak pernah dengar, bukan karena nggak ada, tapi karena telinga kita literally nggak mampu. Dan tanaman yang stres bisa ngeluarin sampai puluhan suara per jam. Nah, pertanyaan berikutnya yang pasti muncul di otak lo. Tunggu dulu, gimana caranya tanaman bisa bikin suara? Mereka kan nggak punya pita suara. Jawabannya, kavitasi. Kedengarannya kayak nama karakter villain di komik, tapi ini fisika murni. Bayangin, lu lagi nyedot minuman pakai sedotan, sampai isinya habis, dan sedotannya mulai kelap-kelip menghisap udara. Nah, sesuatu yang mirip terjadi di dalam tanaman yang kehabisan air. Di dalam batang tanaman ada silem, semacam pipa yang tugasnya ngangkut air dari akar ke daun. Saat tanaman kekeringan atau terluka, tegangan di dalam pipa itu naik drastis. Tekanannya jadi begitu ekstrim sampai gelembung-gelembung udara kecil terbentuk di dalam air. Dan gelembung-gelembung itu meledak. Setiap ledakan kecil itu menciptakan gelombang suara ultrasonik. Itu suara yang direkam para peneliti. Jadi, tanaman nggak sengaja berteriak, tapi tubuh mereka secara fisik merespon stres dengan cara yang menghasilkan suara. Dan suara itu ternyata informatif. Disinilah ceritanya mulai makin gila. Para peneliti nggak berhenti di oke, tanaman bersuara. Mereka ngajarin AI buat dengerin ribuan rekaman suara dari tanaman sehat, tanaman haus, tanaman terluka. Dan hasilnya, AI itu bisa bedain semuanya dengan akurasi tinggi. Hanya dari pola letupan ultrasoniknya, AI bisa tahu ini tomat atau tembakau, ini tanaman yang haus atau yang terluka. Bahkan bisa menebak seberapa parah tingkat kekeringannya. Dengan kata lain, tanaman nggak cuma berteriak sembarangan. Mereka punya semacam kamus. Ada perbedaan nada antara aku butuh air dan aduh, aku terluka. Ini komunikasi, primitif, nggak disengaja,
tapi komunikasi. Dan sekarang kita sampai ke pertanyaan yang dari tadi harusnya udah ngegantung di kepala lo. Kalau manusia aja nggak bisa denger, siapa yang selama ini dengerin mereka? Para ilmuwan punya jawaban untuk itu. Dan begitu lu dengar, lu nggak bakal bisa ngeliat kebun atau hutan dengan cara yang sama lagi. Serangga bisa dengar ultrasonik, tikus bisa dengar ultrasonik, kelelawar jelas banget bisa. Artinya, selama jutaan tahun, sementara kita pikir hutan itu sunyi, para makhluk di dalamnya udah jadi pendengar setia dari drama kehidupan tanaman. Dan mereka nggak cuma dengerin, mereka pakai informasi itu. Tim peneliti yang sama ngelakuin eksperimen lanjutan. Kali ini mereka naruh ngengat betina, jenis yang biasa naruh telur di tanaman tomat. Ngengat ini dikasih dua pilihan, tomat sehat yang diam, dan tomat sehat lain yang di sebelahnya ada speaker kecil yang mutar rekaman teriakan tomat kekeringan. Lo tahu hasilnya? Si ngengat menghindari tomat yang berisik. Secara konsisten, berulang kali, dia milih tomat yang diam, yang sehat, yang nggak ada drama. Karena buat si ngengat, suara itu adalah sinyal bahaya. Semacam kode rahasia di alam. Tanaman ini lagi nggak oke, jangan naruh anakmu di sini. Dan ini baru ngengat. Coba bayangin, berapa banyak interaksi serupa yang terjadi di alam setiap detiknya. Tikus yang nyari sumber air mengikuti teriakan tanaman dehidrasi. Herbivora yang milih tanaman mana yang paling enak dimakan berdasarkan suara. Predator yang nguping untuk nemuin mangsanya. Seluruh ekosistem punya channel komunikasi yang kita sama sekali nggak tahu keberadaannya. Hutan bukan tempat yang sunyi. Hutan adalah studio siaran 24 jam, non-stop, yang sinyalnya cuma bisa ditangkap oleh mereka yang punya alat yang tepat. Dan kita baru aja nemuin cara buat pasang antena. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian yang menurut aku paling mind-blowing dari semua ini, ada yang penasaran nggak kira-kira ada bahasa tanaman lain apa lagi yang belum kita tahu? Tulis teori lo di kolom komentar. Aku serius, beberapa komentar yang pernah masuk ke video-video sebelumnya itu kadang lebih gila dari isi videonya sendiri. Penasaran, lu bakal ngeluarin yang mana? Oke, sekarang kita keluar dari hutan dan masuk ke ladang pertanian. Selama ini, gimana petani tahu kapan harus nyiram? Mereka nunggu daunnya layu, atau kuning, atau bahkan mulai rontok. Masalahnya, kalau tanda-tanda itu udah kelihatan, tanamannya udah stres berat. Hasil panennya udah turun. Terlambat. Tapi dengan teknologi yang canggih ini, petani bisa dengerin tanamannya secara real time jauh sebelum ada gejala visual apapun. Bayangkan ladang yang dipasangi sensor ultrasonik. Sistem AI yang langsung kasih notifikasi. Baris kelima, sektor B, mulai kedengeran haus. Aliri air sekarang. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini lagi dikembangkan. Dan kalau berhasil, kita bisa hemat air, hemat pupuk, dan hasil panen naik. Hanya karena kita belajar cara dengerin. Tapi ada satu hal yang bikin aku personally nggak bisa berhenti mikirin ini. Kalau tanaman bisa berteriak saat stres, apa yang mereka rasakan saat itu? Ini bukan pertanyaan fiksi. Ini pertanyaan filosofis yang serius yang sekarang mulai dibahas para ilmuwan. Karena kalau ada sinyal, ada respons terukur terhadap rangsangan. Apakah itu berarti ada sesuatu yang bisa kita sebut pengalaman? Kita nggak tahu jawabannya. Dan justru ketidaktahuan itulah yang bikin penemuan ini luar biasa. Karena semakin dalam kita ngelihat alam, semakin kita sadar, kita baru tahu seujung kuku. Sisanya masih gelap, masih sunyi, atau lebih tepatnya, masih berteriak dalam frekuensi yang belum bisa kita tangkap. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Tanaman bisa berteriak saat stres, dalam frekuensi ultrasonik yang nggak bisa kita dengar. Suaranya bukan sekedar kebisingan, tapi sinyal spesifik yang membawa informasi. Dan di luar sana, ada makhluk-makhluk yang udah jadi pendengar setia mereka jutaan tahun sebelum kita bahkan tahu suara itu ada. Hutan bukan tempat yang sunyi. Hutan adalah percakapan yang nggak pernah berhenti. Dan lain kali lo berdiri di tengah kebun atau taman dan ngerasa hening, ingat, lo lagi berdiri di tengah-tengah siaran radio yang paling tua di dunia. Lo cuma belum punya alatnya buat dengar. Kalau video ini bikin otak lo meledak dalam artian yang bagus, sekarang smash tombol subscribe dan nyalain loncengnya.
Karena minggu depan kita bahas sesuatu yang bahkan lebih bikin gelisah dari ini. Spoiler, ini masih soal komunikasi di alam, tapi kali ini bukan tanaman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan percaya keheningan.